Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas buku besar dan buku besar pembantu. Mungkin terdengar mirip, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Bayangkan buku besar itu adalah ringkasannya, dan buku pembantu itu adalah rinciannya. Kita mulai dari yang pertama, buku besar atau General Ledger. Buku besar ini adalah buku catatan akhir atau Books of Final Entry. Maksudnya, setelah transaksi dicatat di jurnal, data ringkasannya akan dikumpulkan di sini. Isi dari buku besar adalah kumpulan rekening-rekening, baik itu rekening neraca yang real maupun rekening rugi laba yang nominal. Jadi, semua akun yang dimiliki perusahaan ada di sini, tapi dalam bentuk ringkasan data yang sudah diklasifikasi. Kenapa ini penting? Karena buku besar adalah sumber data utama untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Jika tadi buku besar itu adalah ringkasannya, kita sering butuh detailnya. Disitulah buku pembantu atau subsidiary ledger berperan. Sesuai namanya, pembantu. Tugasnya adalah memberi rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Hubungan antara keduanya disebut rekening kontrol atau controlling account. Rekening kontrol ini adalah sebuah rekening di buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Kita pakai contoh, di buku besar ada satu rekening kontrol namanya piutang dagang dengan total 100 juta rupiah. Dari buku besar kita hanya tahu totalnya 100 juta. Tetapi kita tidak tahu siapa saja yang berhutang ke kita. Nah, di buku pembantu piutang kita bisa lihat rinciannya. Misalnya, toko A utang 20 juta, toko B utangnya 30 juta, dan toko C utangnya 50 juta. Kalau dijumlahkan, totalnya menjadi 100 juta. Tetap sama kan nilainya di rekening kontrolnya di buku besar. Jadi, datanya cocok dan terperinci. Buku pembantu memiliki banyak jenisnya, tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau di perusahaan manufaktur, contohnya ada buku pembantu piutang. Tadi sudah kita bahas rincian siapa yang utang ke kita. Lalu ada buku pembantu utang. Ini kebalikannya, rincian kita utang ke siapa saja. Lalu ada buku pembantu persediaan. Ini berisi rincian barang-barang kita. Stoknya berapa, harganya berapa, seperti di kartu persediaan. Lalu ada buku pembantu aktiva tetap, rincian aset kita, misalnya mesin A, mesin B, lokasinya di mana, depresiasinya berapa, dan juga selanjutnya ada buku pembantu biaya. Nah, supaya semua rekening ini rapi dan gampang dicari, kita perlu dua hal, klasifikasi dan juga kode. Klasifikasi rekening artinya kita mengelompokkan akun-akun, misalnya dikelompokkan sesuai susunannya di neraca seperti aktiva, utang, modal, atau di laporan rugi laba seperti penjualan, biaya, dan juga lain-lain. Setelah dikelompokkan, kita akan memberi kode. Kode ini adalah kerangka yang memiliki angka. Tujuannya yaitu untuk memudahkan proses pengolahan data. Ada beberapa metodenya seperti kode angka blok, misalnya 100 sampai 199 untuk aktiva, kode angka kelompok, atau kode angka desimal. Nah, terakhir, bagaimana data bisa masuk ke buku besar dan buku pembantu? Prosesnya disebut dengan posting. Nah, posting sendiri adalah proses sortasi dan pemindahan data. Data yang tadinya ada di jurnal disortir lalu dipindahkan atau dimasukkan ke dalam buku besar dan buku pembantu yang sesuai. Nah, jadi kesimpulannya, buku besar adalah buku catatan akhir yang berisi ringkasan semua rekening. Lalu buku pembantu adalah rincian dari salah satu rekening di buku besar tadi. Lalu hubungan antara keduanya sering disebut dengan rekening kontrol. Sekian materi dari saya. Saya Randi Hidayatullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.